Halo semuanya, saya Ita Sawit dengan NIM 11S30015. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum week yang kelima dengan judul studi kasus Java OOP. Nah, di mana dalam laporannya terlampir identitas, capaian dan ringkasan pemahaman, foto praktikum, lalu penilaian observasi di mana terhadap diri sendiri dan terhadap rekan kerja, lalu laporan aktivitas praktikum. Laporan aktivitas praktikum yang pertama latihan Java standar kelas, lalu yang kedua eh, yang kedua yang kedua itu ini studi kasus Java OOP aplikasi Todo, dan yang ketiga uh, menambah fitur update pada aplikasi Todo. Nah, langsung saja kita ke bagian Viscode untuk nah pada bagian ini favorit ini untuk menandakan bahwa metode ini menimpa metode yang ada di kelas induknya. Nah, kita masuk kepada bagian ini untuk metode untuk memperbarui Todo berdasarkan nomor indeks dan objek baru. Nah, integer nomor ini untuk parameter nomor yang membedakan posisi Todo dalam array. Lalu Todo baru ini untuk menggantikan akan menggantikan Todo yang lama. Nah, langsung masuk kita kepada bagian ini. Nah, pada bagian ini mengecek apakah nomor yang diberikan tidak valid, apakah luar rentang array, atau apakah posisi yang dimaksud kosong. Jika benar, tampilkan pesan kesalahan dan kembalikan nilai false. Nah, lanjutnya pada bagian ini untuk mencegah apakah sudah ada Todo dengan judul yang sama di posisi lain pada array. Jika ada, munculkan pesan bahwa Todo dengan judul tersebut sudah tersedia dan hentikan proses dengan mengembalikan false. Nah, selanjutnya Todo lama. Nah, ini untuk Todo lamanya itu untuk menyimpan referensi ke Todo lama di posisi yang akan diubah. Lalu baru set ini untuk memberikan ID Todo lama ke Todo baru sehingga ID tetap konsisten. Nah, lanjutnya data nomor 1 tuh. Nah, ini menggantikan Todo positif tersebut dengan Todo baru. Nah, return ini untuk mengembalikan true sebagai tanda bahwa Todo berhasil diperbarui. Nah, selanjutnya pada metode isFull ini mengecek apakah array data penuh atau tidak. Nah, langsung aja kita sampai ke isFull break ya. Sampai ke nah, ini isFullnya itu pada awalnya asumsikan array penuh, lalu melakukan iterasi pada array data jika ada elemen yang kosong atau null. Ubah isi full menjadi false dan hentikan pengecekan. Lalu mengambil true jika array penuh atau false jika ada elemen kosong. Nah, selanjutnya adalah metode lazyFull. Nah, ini untuk metode ini untuk digunakan untuk menandakan ukuran array jika array sudah penuh. Nah, ini mengecek yang pertama ini ngecek data yang penuh menggunakan isFull. Lalu yang pertama ini vartemp. Nah, ini menyimpan referensi dari array data dalam variabel sementara. Lalu data new ini untuk membuat array baru dengan ukuran 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Lalu menyalin seluruh array lama ke array yang baru. Nah, tujuan dari kode ini untuk bertugas untuk memperoleh data dalam array dengan melakukan validasi pada ID, memastikan ada duplikasi judul, dan mengganti data lama dengan yang baru. Selain itu, metode isFull dan raisFull digunakan untuk mengakses kapasitas array, memastikan bahwa jika kapasitas sudah penuh, array dapat diperluas secara dinamis. Nah, selanjutnya pada bagian to do service MPL. Nah, pada bagian ini mendeklarasikan bahwa server
bahwa service update to do menerima 3 parameter ID untuk menentukan to do yang menentukan to do yang ingin diupdate atau new title ingin diupdate. Yang pertama new title atau judul baru yang akan diberikan, dan new status atau status baru yang apakah selesai atau belum. Terus metode ini tidak mengembalikan nilai atau void. Nah, yang kedua adalah pada bagian ini. Nah, ini untuk mencari to do yang sesuai dengan ID yang diberikan dengan memanggil metode service get to body. Hasil pencarian ini disimpan dalam variabel to do update. Nah, selanjutnya adalah if to do update null. Nah, pada bagian ini mengecek apakah to do dengan ID tersebut tidak ditemukan atau bernilai nol. Selanjutnya adalah, nah pada bagian ini jika to do tidak ditemukan, maka pesan kesalahan ini ditampilkan dengan mencantumkan ID yang dimasukkan pengguna. Nah, selanjutnya adalah return ini untuk menghentikan eksekusi metode jika to do tidak ditemukan. Ini mencegah pembaruan lebih lanjut jika data yang ingin diupdate tidak ada. Selanjutnya adalah to do baru. Ini untuk membuat to do baru yang akan digunakan untuk menggantikan to do lama dengan judul dan status yang baru. Selanjutnya adalah update to do ini untuk mengatur judul dari objek to do baru dengan judul yang diberikan oleh pengguna melalui parameter new title. Nah, selanjutnya ini untuk mengatur status dari objek to do baru, apakah selesai atau true, atau belum selesai atau false, berdasarkan nilai yang diberikan dalam parameter new status. Selanjutnya new boolean. Nah, pada bagian ini memanggil metode repo update to do dari objek to do repository untuk memperbarui to do yang lama dengan to do baru atau berdasarkan ID yang sama. Hasil dari operasi ini disimpan dalam variabel success yang bernilai true jika berhasil atau false jika gagal. Nah, tujuan dari kode ini untuk digunakan memperbarui data to do lama dalam aplikasi dengan memeriksa apakah to do ada berdasarkan ID. Pengguna bisa memperbarui judul dan status melalui objek baru yang kemudian disimpan di repository. Selanjutnya adalah pada bagian view. Nah, kita lanjut dari bagian ini saja. Nah, pada bagian ini mendeklarasikan metode view update to do yang bertanggung jawab untuk menampilkan termukan pengguna untuk memperbarui data to do. Metode ini tidak mengembalikan nilai atau void. Selanjutnya adalah ini untuk menampilkan pesan di konsol untuk memberitahu pengguna bahwa mereka sedang dalam proses mengubah to do. Selanjutnya adalah, nah pada bagian ini untuk mengambil input dari pengguna untuk ID to do yang diubah. Pengguna dapat memasukkan X jika ingin membatalkan proses. Selanjutnya, nah pada bagian ini memeriksa apakah pengguna tidak memilih untuk membatalkan dengan memasukkan X. Selanjutnya to do ID to do. Nah, ini mengonversi string ID to do yang dimasukkan menjadi tipe data integer dan menyimpannya dalam variabel to do. Nah, pada bagian ini mengambil objek to do saat ini dari to do service menggunakan ID yang diberikan. Lalu if current ini memeriksa apakah to do dengan ID yang dimasukkan tidak ditemukan. Selanjutnya, nah sistem ini untuk menampilkan pesan kesalahan jika to do tidak ditemukan.
Lalu return ini untuk menghentikan eksekusi metode jika to-do tidak ditemukan. Nah, sistem out-println ini untuk memberitahu pengguna bahwa mereka bisa menekan enter jika ingin mempertahankan judul lama. Lalu, nah, new var title ini untuk mengambil input dari pengguna untuk judul baru. Jika pengguna tidak ingin mengubah judul, mereka bisa menekan enter dan judul lama akan ditampilkan. Lalu, nah, pada bagian ini untuk memeriksa apakah judul baru yang dimasukkan pengguna kosong. Lalu new title. Nah, ini untuk jika kosong maka judul baru diatur menjadi judul lama. Nah, selanjutnya to-do. Nah, pada bagian ini mengambil semua objek to-do dari to-do service dan menyimpannya dalam array to-do. Nah, pada bagian ini untuk memulai perluangan untuk memeriksa setiap to-do dalam array to-do. Selanjutnya, nah, ini untuk memeriksa apakah to-do saat ini tidak null, ID atau ID to-do saat ini tidak sama dengan ID yang ingin diupdate. Nah, judul to-do saat ini sama dengan judul baru atau mengabaikan huruf besar atau kecil. Nah, selanjutnya pada bagian ini. Nah, ini untuk menampilkan pesan bahwa judul baru sudah dalam daftar. Nah, pada bagian ini untuk mengambil input dari pengguna untuk status baru dan meminta mereka untuk masukkan 0 atau 1. Selanjutnya adalah boolean status. Nah, pada bagian ini untuk mendeklarasikan variabel new status untuk menyimpan status baru. Selanjutnya if. Nah, ini memeriksa jika pengguna memasukkan 1 maka new status diatur ke true atau sudah selesai. Nah, jika pengguna memasukkan 0 maka new status diatur ke false atau belum selesai. Nah, selanjutnya else sistem new status. Nah, pada bagian ini, nah, else jika pengguna tidak memasukkan 0 atau 1. Nah, pada bagian system out ini menampilkan bahwa status yang dimasukkan tidak valid dan akan menggunakan status lama. Nah, new status ini untuk mengatur new status ke status lama. Selanjutnya adalah, nah, pada bagian ini untuk memanggil metode service update to-do dari to-do service untuk memperbarui to-do dengan ID judul baru dan status baru. Nah, tujuan kode ini untuk menyediakan antar muka bagi pengguna untuk memperbarui to-do yang ada. Pengguna dapat memasukkan ID untuk memilih to-do yang ingin diubah. Lalu mereka dapat memilih untuk mengganti judul dan status. Metode ini juga memastikan bahwa tidak ada duplikasi status yang dapat terjadi dan memberikan pilihan untuk mempertahankan status lama jika input tidak valid. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan seperti biasa. Kita akan menjalankannya dengan Java spasi -d spasi output spasi to-do to-do underscores 11.015 terus dot Java. Lalu kita masukkan aja Java min
GP spasi output output spasi redo underscore 11 S23015. Nah, di sini ada menu. Yang pertama itu tambah, yang kedua itu ubah, yang ketiga itu hapus. Kita buat judulnya apa ya? Judulnya semester contoh 3. Ntar lalu yang kedua yang kita buat nomor 1 lagi, dan kita buat semester 3 ada PBO, ada PBO, BO, enter. Satu lagi AUK, enter. Satu lagi tambah, terus basdat. Nah, basdat, lalu kita pilih nomor 2 untuk mengubah basdat jadi tuduh yang kita pilih itu kan. Nah, kita buat jadi ATI atau agama aja, agama, enter. Nah, dah kira-kira seperti penggunaannya. Lalu kita X aja untuk keluar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.